guys, balik lagi bareng aku. Di konten kali ini aku bakalan ngejelasin tentang apa sih itu dunia trading. Buat kalian yang baru saja mendengar tentang kata trading, kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai, sampai kalian paham. Tapi sekali lagi saya di sini bermaksud untuk berbagi atau sharing, tidak bermaksud untuk menggurui. Nah, buat kalian yang baru nonton video ini, baru mampir ke channel ini pertama kali, kalian wajib nonton video-video aku sebelumnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga ya guys. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian umum akan trading future. Nah, bagi kalian yang masih awam pasti bertanya-tanya dong, apa sih itu trading? Apa sih itu investasi gitu ya? Nah, pada dasarnya trading adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pebisnis di pasar uang. Jadi, kegiatan ini lebih dari sekedar suatu proses jual beli barang atau jasa. Tujuan utamanya dari diadakannya kegiatan ekonomi ini adalah untuk melakukan kegiatan jual beli dalam kurun waktu yang singkat dan untuk mendapatkan profit yang terbesar gitu. Jadi di sini harapan dari trading adalah perdagangan jual dan beli dan target kita adalah untuk profit yang maksimal. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Perbedaan trading dengan investasi ya, bagi kalian yang baru saja mendengar tentang trading atau investasi, kalian pasti bertanya-tanya apa sih bedanya trading dengan investasi. Nah guys, di sini berbedanya cukup signifikan. Kalau saya simpulkan dari bahasa yang sangat singkatnya, bedanya investasi dengan trading adalah di jangka waktunya. Kalau trading itu di jangka waktu yang mayoritas singkat, seperti yang ada di pengertian di awal gitu. Nah, kalau investasi itu jangka waktunya agak lama. Jadi, berbeda dari investasi, trading ini sifatnya lebih aktif. Sebagai seorang pebisnis, investor atau seorang yang melakukan investasi, kita selaku pebisnis harus bekerja sendiri. Jadi kita yang kerja untuk mendapatkan profit kalau kita investasi. Nah, kalau kita trading itu sama kegiatan investasi, tapi kita dilakukan di pasar bursa gitu. Kalau trading kita di produk forex, kita bisa berdagangnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di PT Rifan sendiri, kita berdagangnya di bursa berjangka. Karena mayoritas yang kita perdagangkan adalah produk forex. Nah, primadona di PT Rifan adalah produk gold. Di sini ada 5 jenis trading. Yang pertama trading forex, trading saham, trading binari, trading emas, dan trading bitcoin. Jadi dari kelima trading ini sama-sama trading, kegiatan perdagangan jual dan beli, namun hanya berbeda produk dan tujuannya. Tuh. Kalau trading forex sendiri itu sama perdagangan tapi kurs mata uang asing. Jadi yang kita perdagangkan nilai mata uang asing kayak dolar, euro, USD, atau Australia, pound sterling gitu, guys. Nah, yang kedua adalah trading saham. Nah, trading saham sendiri adalah kegiatan jual beli saham dalam kurun waktu yang tertentu dan cukup singkat. Nah, trading saham ini waktunya singkat ya guys ya. Tapi beda dengan investasi saham. Kalau investasi saham adalah kegiatan menabung untuk nantinya bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian investasi saham itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita trading saham, taking profitnya bisa kita setiap hari atau setiap satu kali action kita bisa dapat beberapa pips. Nah, kalau di investasi saham, action kita hari ini kita bisa taking profit beberapa waktu yang akan datang. Contoh,
1 bulan, 2 bulan gitu. Nah, untuk trading saham sendiri ada satu arah transaksi, jadi kita hanya bisa beli dan kita bisa jual ketika harga tinggi. Nah, jadi kalau kita sudah beli saham nih, sudah nabung saham, tapi saham itu turun, ya kita harus menunggu. Kita harus menunggu sampai saham itu naik supaya kita bisa taking profit sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga adalah trading binary. Nah, di sini trading binary itu biasanya terjadi di judi pacuan kuda atau pertandingan sepak bola. Gitu. Jadi di sini kayak gacu-gacuan gitu guys. Kalau kalian mau untung, ya gacuan kalian harus menang gitu. Nah, yang keempat adalah trading emas. Itu saya akui bidang saya karena di Rifan itu cenderung tradingnya di gold. Karena gold itu lebih fluktuatif dan gold merupakan safety haven di semua negara di seluruh Indonesia. Nah, pasangan gold sendiri dengan USD. Kadang-kadang ada yang berpikiran kalau trading di gold itu cukup agresif, tapi sebenarnya enggak guys. Buat kalian yang mau trading gold dengan saya, bisa DM di IG saya atau di WhatsApp saya, nanti saya kasihkan di deskripsi ya guys. Oke, yang terakhir adalah trading Bitcoin. Nah, trading Bitcoin ini cukup marak ya, cukup terkenal di waktu-waktu terakhir ini. Baru-baru aja trending tentang Bitcoin. Jadi apa sih yang kita perdagangkan di Bitcoin? Nah, yang kita perdagangkan di Bitcoin adalah ya Bitcoin. Jadi kita ada dana nih, kita beli Bitcoin di harga terendah dan kita bisa taking profit di harga tinggi ketika harga Bitcoin lagi mahal-mahalnya guys, gitu. Jadi dari kelima jenis trading ini saya sarankan ketika Anda ingin sudah memutuskan untuk trading, Anda harus benar-benar memahami tentang resiko dari masing-masing produk. Nah, semua trading itu bagus, tergantung manajemen resikonya. Buat kalian yang mau taking profit aman dan tahu rahasia gimana cara meminimalisir resiko, kalian pokoknya konsultasi aja di DM IG saya. Oke, selanjutnya kenapa sih harus trading di PT Rifan Finansindo Berjangka Yogyakarta? Pasti kalian bertanya-tanya, kan perusahaan pialang di Indonesia itu ada banyak ya, kurang lebih 100 pialang resmi yang terdaftar di pemerintah di seluruh Indonesia. Tapi kenapa kalian harus trading di PT Rifan Finansindo Berjangka Yogyakarta? Ada beberapa alasannya guys. Sebelumnya PT Rifan Finansindo Berjangka itu memiliki 10 cabang di Indonesia dan kita sudah berjalan sekitar 21 tahun. Nah, kenapa sih alasannya kalian harus trading dengan PT Rifan? Yang pertama, legalitas perusahaannya yang resmi. Kita sudah terdaftar di Bapepti, di pemerintahan, kita statusnya legal ya, bukan ilegal. Kalian bisa cek sendiri di websitenya Bapepti, www.bapepti www.bapepti.go.id. Nah, itu website dari pemerintah government yang tidak bisa disetting. Nah, kita juga diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Kita di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Dan untuk dananya nasabah itu yang menjamin adalah PT Clearing Berjangka Indonesia. Jadi kalian gak perlu khawatir akan uangnya dibawa kabur oleh marketing. Kalian bisa klaim di PT KBI 100% dana kembali ketika ada trouble di internal kita, di perusahaan kita. Gitu. Jadi buat kalian yang masih ragu tentang legalitas perusahaan kita, kalian wajib untuk mempelajari tentang company profile perusahaan kita. Jangan sembarangan untuk berbicara tentang penipuan. Nah, yang kedua, pialang resmi nomor 1 di Indonesia. PT Rifan Finansindo Berjangka adalah merupakan perusahaan pialang teraktif nomor 1 di Indonesia. Di antara kurang lebih 124 pialang resmi di Indonesia. Nah, kita merupakan kita merupakan pialang nomor 1-nya loh. Nomor 1 teraktif dan terbaik di Indonesia. Menurut
penilaian dari Bapepti dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini no setting-settingnya guys ya, kalian bisa cek sendiri di websitenya, nanti saya kasihkan di deskripsinya, kalian bisa tinggal diklik aja. Nah, yang ketiga adalah fleksibel transaksi. Nah, trading di PT Rifan itu sangat fleksibel banget transaksinya. Kalian bisa taking profit kapan aja, setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap bulan. Karena kita mengutamakan keuntungan nasabah. Karena kita merupakan perusahaan jasa yang menjaga nama baik selama 21 tahun ini, supaya nasabah itu merasa puas atas pelayanan kita. Nah, yang keempat, kenapa sih harus milih trading di PT Rifan? Itu transaksinya kita memiliki wakil pialang berjangka yang profesional. Izinnya dari pemerintah dan legalitasnya dari pemerintah. Sudah terdaftar di Bapepti dan kalian bisa cek sendiri di website Bapepti lagi dari government pemerintah. Karena syarat untuk menjadi wakil pialang tentunya tidak mudah, harus melewati beberapa tes. Dan tidak mungkin kan pemerintah meloloskan sembarang orang untuk menjadi wakil pialang berjangka. Jadi statusnya di sini wakil pialang berjangka kita adalah wakil pialang yang profesional dalam segi apapun. Kalian bisa buktikan dengan cara kalian menjadi investor di PT Rifan. Nah, yang kelima, kenapa sih harus trading di PT Rifan? PT Rifan memiliki beberapa metode unggulan. Contohnya ada beberapa metode yang namanya one week one trading, taking profit setiap minggu. Ada pula namanya hot weeks, taking profit setiap bulan. Itu target poinnya kita bisa jelaskan internal chat pribadi ketika kalian ingin mengetahui gimana sih cara taking profitnya. Nah, selanjutnya untuk di emas sendiri, harga emas dari tahun ke tahun itu cenderung naik. Jadi buat kalian yang mau trading di gold itu jangan khawatir akan pergerakan harga emas yang naik dan turun, karena sifat emas memang fluktuatif. Setiap harinya dia bolak-balik range-nya 5 sampai 30 poin. Jadi buat kalian yang ingin trading day trade, kalian bisa bisa siapkan dana yang cukup untuk ketahanan dana kalian untuk menahan floating supaya tidak terjadi kerugian. Nah, buat kalian yang ingin investasi emas, kalian bisa action 1 kali dan taking profit di beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian. Nah, seperti yang saya bilang, bedanya trading dengan investasi yaitu di jangka waktunya. Keputusan ada di tangan kalian, ingin menjadi trading emas atau ingin menjadi trader emas atau ingin menjadi investor emas, itu keputusan ada di kalian. Yang saya tekankan lagi, kalian wajib tahu untuk resikonya. Untuk resiko itu wajib tahu di awal, karena bisnis ini penuh resiko. Jadi tidak ada bisnis yang tanpa resiko. Kalau ada pun marketing yang bilang bisnis ini nggak ada resikonya sama sekali, kalian bisa hubungi saya dan saya bisa pastikan pasti itu bohong. Oke, buat kalian yang udah DM saya, terima kasih. Saya akan respon ketika saya slow, karena saya jarang buka Instagram. Mohon maaf kalau di WhatsApp juga kadang Rifan syaratnya mudah banget. Kalian cukup registrasi lalu kalian transfer di rekening segregat account di PT Rifan. Itu rekening terpisah dan aman, uang kalian tidak akan kami bawa kabur. Selaku marketing, saya tidak membela pihak manapun, saya tidak membela pihak dari perusahaan, tapi saya berbicara berdasarkan fakta. Buat kalian yang ingin memberi saya masukan, kalian bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.